Karena kita menginginkan kalian menjadi imam. Sehingga rubah kebiasaan yang lalu. Wazalika wazzalimin, dibuang. Jangan sampai datang tiba-tiba. Karena sudah terbiasa seperti itu. Nanti kalian wazzalimina, seperti itu. Innal ladzina, seperti itu. Maka tidak pantas menjadi imam, dan banyak orang-orang yang membaca seperti itu dan menjadi imam. Kalau di Jawa antara ain dengan hamzah. Bahkan ainnya ain Jawa. Rabbil ngalamin, ainnya ain Jawa. Maka seperti itu tidak pantas untuk menjadi imam. Maka ahamiyah dari mempelajari kita surat Al-Fatihah, karena kalian di sini para penuntut ilmu akan menjadi dai ilallah, maka kalian akan ditunjuk menjadi imam. Tafadhol Ustaz. Pas naik, ternyata Ustaz ini tidak belajar ilmu tajwid, tidak mengetahui makhraj yang baik dan benar, tidak bahkan mengetahui panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minnya yang panjang jadi pendek. Alha jadi panjang. Alham dan sebagainya. Maka ini pun perkara yang salah. Tidak pantas seorang imam untuk membaca seperti itu. Maka kalian di sini belajar dan akan menjadi dai, menjadi seorang imam, harus mengetahui dengan baik dan benar dari surat Al-Fatihah. Selain itu, bahkan telah datang nas tentang permasalahan surat Al-Fatihah, bahwa dia itu harus diberikan hak-hak dari hukum tajwidnya. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya Anas, "Kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Fatihah?" Bagaimana dulu Nabi membaca Al-Fatihah? Semua menanyakan tentang Al-Fatihah, bagaimana dibaca oleh Nabi, karena ayat ini penting. Sehingga bagaimana Nabi membacanya dari segi ilmu tajwidnya. Faqala Anas ibnu Malik, kanat maddan, bahwa dulu Nabi membacanya dengan mad. Maka di sini menandakan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang penting, terutama dalam permasalahan membaca Al-Fatihah. Qala Anas, kanat maddan, summa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-Rahman wa yamuddu ar-Rahim. Maka Anas memisalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memberikan penjelasan yamuddu, Bismillah lafzul jalalah Allah, wa yamuddu ar-Rahman wa yamuddu ar-Rahim. Di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan surat Al-Fatihah telah datang tajwidnya, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran kita di sini seperti biasa, kita beri judul apa? Pelajaran tafsir atau pelajaran apa tentang Al-Fatihah? Namun hakikatnya bukan hanya sembarang tafsir. Karena ma'ruf dari ilmu tafsir adalah ilmu ma'ani. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ma makna as-siratal mustaqim? Wa ma makna ihdina
as-sirat al-mustaqim. Hada makna tafsir. Namun di pelajaran kita di sini kita masukkan semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Idan sanadrus fi suratil Fatihah kullu ulumin mimma yata'allaqu bihadhil ayat. Semua yang berhubungan dengan surat dari ayat-ayat ini. Pertama, kita akan mempelajarinya dari makharijul huruf. Seperti ba, min ain makharijul ba? Bismillah sin. Min ain makhraj sin? Sasi suas, babi bu ab. Wa kadzalika sifatul huruf. Bagaimana sifat ba? Apakah dia syiddah? Apakah dia jahar? Apakah dia hams? Apakah dia rukhawah? Apakah termasuk dari al-idlaq? Apakah termasuk qalqalah? Ini juga kita masukkan. Dan tidak cukup dengan permasalahan sifatul huruf wa makharijul huruf wa kadhalika fi ilmi tajwid. Lianna Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat maddan, membacanya panjang. Bismillah, lafzul jalalah Allah, mad. Ar-Rahman yamuddu wa yamuddu ar-Rahim. Berarti hada fi ilmi tajwid, fi ahkam at-tajwid. Dan sanadrus kadalik ahkam at-tajwid. Wa kadalikal qiraah. Wa nahnu nakhtasir al-qiraah bil Kisai wa bil Warshi wa Hafs an Asim. Hanya 3 qura saja, karena kalau kita banyak akan banyak waktu. Namun qiraah di sini yang 3 banyak mewakili dari qiraah yang lainnya, karena qiraah mereka masyhurah. Dan perkara yang keempat yang akan kita berikan juga adalah ilmul i'rab. Karena kalian kelak akan membaca ayat Al-Quran ini dengan mengartikan misalnya ke bahasa Indonesia, dan kalian mengetahui i'rabnya. I'rab iyyaka na'budu. Apa i'rab iyyaka di sini? Dan apa i'rab na'budu? Fi'lun amr ataupun fi'lun mudhari' ataupun fi'lun madhi. Dan iyyaka di sini apa i'rabnya? Ismun mausul ataupun ismun isyarah ataupun maf'ulun bih dari dhamair. Hada huwal jawab. Idan na'ti lakum aidha al-i'rab. Idan ba'da dzalika na'ti lakum aidha al-fawaid fi tafsir. Asbabun nuzul idza mawjud fi hadil ayah. Fahadil ayah yang qasimu ila al-makkiyah au al-madaniyah. Surat Al-Fatihah ini diturunkan makkiyah au madaniyah, au ada hukum dari nasikh wal mansukhnya, au na'ti bi akhbar minas salaf bi syarat isnaduhu sahih min tafsir fi surati Al-Fatihah. Likai na'lam al-ma'ani, agar kita mengetahui makna. Apa makna as-sirat? Apa makna ghairul maghdub alaihim ad-dallin au al-maghdub alaihim man? Ad-dallin man? Maka ini semua diketahui dengan tafsir dari makna. Maka pelajaran kita itu yang bisa akan kita pelajari. Jadi apa judulnya? Bagusnya kalau kita sebut tafsir Al-Baqarah, tafsir Al-Fatihah, lebih dari tafsir. Kalau kita katakan
i'rab Al-Fatihah lebih dari i'rab. Kalau kita katakan pembahasan qiraat surat Al-Fatihah lebih dari hanya sekedar qiraat, maka terserah mau diberi judul apa, bingung nanti di playlist. Pokoknya seperti mungkin surat Ibrahim tafsir Al-Fatihah. Maka setelah kita mengetahui bahwa ahamiyatu surat Al-Fatihah dari surat-surat yang lainnya, maka dia di Al-Bukhari disebutkan min sab'il ma'ani, atau sab'ul mathani, dan dia adalah surat yang harus dibaca di dalam sholat, dan tidak diterima sholat seseorang rakaatnya kecuali membaca Al-Fatihah. Dan di sini pun Nabi Muhammad mengajari tajwidnya, seperti diriwayatkan oleh Anas, karena Rasulullah SAW kanat maddan summa yaqra bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bir rahman wa yamuddu bir rahim. Maka kita masuk sekarang kepada ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah. Fi hada al-waqt, saya ingin memberikan faidah pertama dari segi ilmil qiraah dulu, menyelesaikan semuanya sampai selesai. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa suratul Fatihah dari ayat-ayatnya, terutama dari ikhtilaf al-qurra as-salasa, Hafs an Asim, Waras an Nafi', Ad-Duri anil Kisai, maka banyak dari perkara-perkara yang tidak ada khilaf. La khilafa bainal qira'ah atau bainal qurra fi katsir minal ayat. Maka kita baca sekarang qiraah Warsh wa qiraah Al-Kisai wa qiraah Hafs an Asim kullu sawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim.